Coba, ada yang mau bertanya? Ya. Di sini ada yang mau bertanya? Terserah. Sampaikan anu tanah. Adik. Boleh. Pun. Siapa? Siapa yang mau bertanya? Ini baru instruksi pimpinan. Gitu. Boleh, boleh. Pimpinan. Dari saya dari Instruksi pimpinan dari saya dari Komisi D. Mulia. Saya Mulia. Saya Julia. Julia dari Komisi D ingin memberikan instruksi. Apakah kewajiban yang tadi disebutkan oleh Komisi A dapat dilakukan dengan sempurna dan dijalankan, dan bagaimana cara menjalankan kewajiban tersebut agar terlaksana di sekolah? Terima kasih. Akan Komisi A untuk menjawab tanggapan dari Komisi D. Kalian semua dulu di sini punya hak untuk bicara. Kalau ada mau disampaikan, kamu di sini berdiri yang Izin pimpinan sidang, apakah diperkenankan? Baik, dipersilahkan.
Orang ada yang memakai Instagram tidak bisa membuka kayak situs yang aneh-aneh dari Instagram. Lihat. Izin pimpinan sidang, apakah komisi kami diperkenakan menyambangi? Terkadang anak terlalu overdosis bermain game dalam sehari sehingga dampaknya kewajiban seorang siswa di sekolah sebagai pelajar terabaikan sehingga tugasnya kejujuran atau tidak dikerjakan dan terkikis akhlaknya. Baik, terima kasih. Saya ingin memberikan tanggapan. Dengan model media sosial, saya bisa terbantu untuk melakukan segala saya, seperti mengerjakan tugas, Instruksi. Saya Julia dari Komisi D ingin menyampaikan. Tadi kan ini yang bahas tentang kewajiban sekolah dan ada juga tentang penggunaan gadget media sosial di bawah anak di bawah 13 tahun. Sebenarnya yang dijadikan topik utama dulu ini pertama-tama yang mana? Mohon tanggapannya. Izin pimpinan sidang, apakah diperkenakan? Baik, dipersilahkan. Izin pimpinan sidang, kami ingin mendengarkan pandangan dari Komisi A terkait pandangan kami dari Komisi D. Menolak kebijakan ini, apakah Komisi A menyepakati pandangan dari Komisi D? Bagaimana dengan Komisi D? Menjawab pertanyaan dari Komisi A, dipersilahkan. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Komisi A. Sanksi yang ditentukan oleh untuk anak 13 tahun yang menggunakan gadget tentu ada. Tapi penyalahgunaan gadget tersebut dapat terjadi apabila memang tidak ada pengawasan dari Silakan Komisi A untuk menjawab pertanyaan dari Komisi D. Pertanyaan tapi jawaban jawaban atas
atau tidak mengarahkan anak tersebut untuk bagaimana cara menggunakan media sosial dengan cara cermat. Jadi sanksi atau hukuman yang menyampaikan penjelasan kami. Baik, dipersilahkan. penggunaan gadget di bawah umur 12 tahun dilarang karena banyaknya konten negatif dan pengaruh buruk pada anak di bawah umur 13 tahun. Jawaban saya adalah, disinilah tugas orang tua atau wali untuk mengawasi anak-anak mereka agar penyalahgunaan gadget tidak dilakukan dan mereka terhindar dari dampak negatif yang ada pada media sosial. Karena memang di usia-usia tersebut anak-anak gampang terpengaruh oleh hal-hal negatif yang ada di media sosial. Maka disinilah peran orang tua atau wali dalam mengawasi anak tersebut bagaimana sehingga mereka dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan smart. Sekian dari pendapat saya. Wassalamualaikum. Bagaimana pendapat Komisi A tentang jawaban dari Komisi D? Dipersilahkan. Penggunaan HP di bawah umur sepanjang ada pengawasan dari orang tua dan guru. Oleh karena itu tidak bisa juga tidak pakai gadget karena diperlukan apabila disalahgunakan maka ada sanksi tegas yang meminimalisir tingkat penyalahgunaan media sosial. Biasaannya ada jilbab yang minimal tertutup, tidak perlu juga kita besar sekali ya. Tapi ini sudah modern. Jadi kita langsung keren. Coba saya lihat semuanya, golongan keren kan? Itu yang kedua. Berapa ini? Nanti saya berikan penghargaan kepada pendampingnya untuk memberikan dua hadiah yang anak-anaknya yang aktif. Sudah ada Bu. Sudah ada, ayah. Nah, buat anak laki-laki apa ya? Oh, rambut. Tapi sebenarnya saya juga agak kurang setuju sih soal rambut. Apa ya hubungannya rambut dengan kecerdasan? Tidak maaf. Saya masih koma, belum pakai titik. Minta sedikit ya, 2 menit. Anak saya, dia di sekolahnya di Toka di bahasa Eropa deh, kami sering sekali nanti tidak mengerti Kak. Di Toka, dia marah. Mak, kenapa saya di Toka? Dan kenapa? Apa masalahnya kalau di Toka? Bisa dikembali ke rambut. Apa yang dia sampaikan? Harga diri, Mak. Betul kan itu harga dirinya laki-laki di rambut? Ya, cukup. Terima kasih atas responnya. Yang ingin saya sampaikan, sebenarnya harga diri yang paling tinggi adalah ketika ibadah kita baik. Kita dibuka sakit hatinya minta ampun, tapi begitu sholatnya tidak diperbaiki. Ini buat umat Islam ya, begitupun ibadah yang lain ya, tidak terperhatikan, kita tidak merasa harga diri kita turun. Ini perhatikan anak-anak ya. Walaupun saya juga mengapresiasi perasaan kalian bahwa rambut ini masih bagaimana, saya nggak usah bahas di sini ya masalah rambut. Ya memang harus kelihatan rapi nak ya, rambutnya harus rapi. Cuman ukuran sentinya barangkali ini diperhatikan. Jadi hari ini saya mengapresiasi bagi laki-laki yang rambutnya 1 senti.
menjaga perasaan orang lain. Itu juga yang harus diperhatikan ya. Dan menggunakan bahasa yang baik. Dan terakhir gestur. Jadi selalu harus gesturnya ya, tenang, menyenangkan. Apalagi kalau yang mau menjadi ketua OSIS, pilih juga kita lihat-lihat apakah ketua OSIS nanti ini memang bisa membawa kita kepada yang lebih baik. Saya pikir sekian. Baru berapa tadi? Kasih ingat ya. Yang untuk kategori yang paling rajin ke sekolah. Saya tanya gurunya ya, jadi tidak boleh pengumumannya ini tidak bisa diganggu gugat. Bukan yang paling rajin ke sekolah, yang paling cepat selalu datang ke sekolah. Tidak, gurunya nanti yang tentukan ya. Nggak ada ya. Dalam 1 minggu ini yang paling cepat datang. Susah didapat pemenangnya. Yang paling banyak bukan ke sekolah ya, yang paling rumahnya, yang paling jauh rumahnya dari sini. Ya, sekian, banyak sekali nih. Sekali lagi terima kasih buat anak-anakku sekalian, tetap semangat, belajar, ibadahnya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki. Ya, pesan terakhir Ibu adalah belum saatnya kalian menyukai lawan jenis. Akan ada masanya nak. Nah, Ibu juga pernah jadi guru SMP ya. Setahun saya pernah jadi guru SMP, jadi kepala sekolah juga setahun. Saya tahu keberhasilan kita adalah ketika perasaan kita itu hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu. Bukan boleh. Saya nggak main pas-pas. Sekali lagi ya, saya ulangi. Suka boleh, tetapi anak-anakku dianggap paling hebat kalau mampu bahwa perasaan sukanya itu hanya dirimu dan Allah yang tahu. Dan itu terjadi pada saya. Suami saya tidak tahu siapa yang saya suka, dan saya tidak mau kasih tahu juga, biar itu menjadi sesuatu yang tidak penting. Di sini ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf terlalu banyak mengambil waktu. Terima kasih juga buat orang tua yang menemani anak-anaknya. Terima kasih.